Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you always be fine, keep spirit and stay healthy at home. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi prokes di rumah ya. Okay students, today we would like to discuss about present perfect tense. Apa yang dimaksud dengan present perfect tense? Yaitu menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sudah dilakukan di masa sekarang. Nah, ciri-cirinya nanti ada kata have atau has diikuti dengan verb 3. Kata kerja bentuk ketiga. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama simak penjelasan simple perfect tense pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa disimak videonya dan dipahami materinya baik-baik ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang present perfect tense. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami bagi yang belum subscribe. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense adalah tense atau yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di waktu yang tidak spesifik di masa lalu. Atau dalam bahasa lebih gampangnya, present perfect tense itu adalah untuk mengartikan kata telah dan kata sudah. Kita lihat contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Saya telah mengerjakan tugasku. Yang kedua, kamu telah meminum secangkir kopi. Yang ketiga, dia sudah menghubungimu. Nah, dari ketiga kalimat ini, yang menandakan dia adalah present perfect tense adalah telah, dan sudah. Ya. Nah, biar lebih jelas kita ke slide berikutnya. Yang pertama adalah present perfect tense dalam arti sudah atau telah, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah menggunakan kata have, dan yang kedua adalah kata has. Nah, bagaimana penggunaan have dan has dalam present perfect tense? Kita lihat di sini. Untuk yang pertama, untuk membuat kalimat positif present perfect tense adalah dengan subjek, kemudian tambah dengan has atau have, dan kata kerja bentuk ketiga. Ya, kata kerja bentuk ketiga ini lebih dikenal dengan past participle. Untuk penggunaan have ataupun has ini semuanya tergantung pada subjek. Bagaimana penggunaannya? Ketika ada kata has, itu subjeknya adalah he, she, it. Kemudian untuk kata have itu digunakan ketika subjeknya adalah I, you, we, they. Ya. Has itu ketika he, she, it, dan have ketika I, you, we, they. Ya. Biar lebih jelas kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kalimat bentuk positif yang mana subjek, kemudian has atau have, dan kata kerja bentuk ketiga. Itu yang seperti apa? Nah, ada kalimat bahasa Indonesia, saya telah mengerjakan tugasku. Nah, bagaimana kalimatnya? Untuk kalimat bahasa Inggrisnya, saya ini adalah I sebagai apa? Sebagai subjek. Ketika subjeknya adalah I, maka present perfect tense-nya atau kata kerja bantunya adalah have. Saya telah apa? Telah mengerjakan. Mengerjakan itu dalam bahasa Inggris adalah do. Ya, do ini adalah mengerjakan. Tapi kan ini adalah present perfect tense, kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Do di sini dia berubah menjadi done. I have done tugasku, my assignment. Ya. Contoh berikutnya, kamu telah meminum secangkir kopi. Kamu adalah sebagai subjek, you. Ya. Karena subjeknya adalah you, maka untuk mengatakan telah kita memakai kata have. You have, kamu telah meminum. Minum itu isinya apa? Meminum bahasa Inggrisnya adalah drink.
Karena yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk ketiga, maka meminum menjadi drank. Nah, kemudian secangkir kopi, a cup of coffee. Kalimat yang ketiga, dia sudah menghubungimu. Dia itu dalam bahasa Inggris adalah he. He sebagai subjek, maka ketika kita mengatakan kata sudah atau telah, kita memakai kata has karena subjeknya adalah he. Menghubungi itu bahasa Inggrisnya apa? Call, itu kata kerja bentuk pertama. Nah, karena yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk ketiga, call di sini berubah menjadi called. He has called you. Dia sudah menghubungimu. Nah, itu untuk yang kalimat bentuk positif. Sekarang bagaimana untuk kalimat yang bentuk negatif? Kita lihat di sini. Untuk kalimat bentuk negatif, komposisinya adalah subjek diikuti dengan has ataupun have, dan jangan lupa kata not. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Di sini ada has not ataupun have not yang disingkat dengan hasn't dan haven't. Artinya apa? Kalau has atau have tadi artinya adalah sudah, ketika dinegatifkan ada kata not menjadi belum. Ya. Have atau has itu artinya adalah sudah, tapi kalau dikasih dengan not menjadi belum. Kita lihat dalam contohnya. You have drunk a cup of coffee. Ini positif ya. You kemudian have dan kata kerja bentuk ketiga. Bagaimana kalimat bentuk negatifnya? You haven't drunk a cup of coffee. Yang menunjukkan negatif yang mana? Nah, haven't drunk atau have not drunk. Kalau yang positifnya, kamu telah minum kamu telah minum secangkir kopi. Di sini menjadi kamu belum minum secangkir kopi. Contoh berikutnya, he has called you. Dia sudah menghubungimu. Ini kalimat bentuk positif. Negatifnya gimana? He hasn't called you atau he has not called you. Yang menunjukkan negatif yang mana? Nah, has not called. Kalau yang tadi atas adalah menghubungi, sekarang belum menghubungi. Ya, saya ulangi. Sini sudah menghubungi, dia adalah belum menghubungimu. Jelas ya. Jadi untuk kalimat negatif, dia ada kata setelah has ataupun have itu diikuti dengan not. Yang mana kalau has atau have tadi artinya adalah sudah atau telah, has not atau have not menjadi belum. Nah, sekarang yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Bagaimana komposisinya? Nah, sekarang has atau have-nya ditaruh di depan, baru diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, dan jangan lupa tanda tanya. Ya, karena kalimat interrogatif itu wajib ada tanda tanya. Kalau nggak ada tanda tanya nanti salah malah ya. Ini contoh kalimatnya. Have you drank a cup of coffee? Nah, have you drank a cup of coffee? Have you ini adalah sudahkah kamu? Ya, ini yang menandakan adalah present perfect-nya. Sudahkah kamu minum secangkir kopi? Nah, jadi have di depannya adalah sudahkah. Nah, contoh yang kedua. Has he called you? Has. Sudahkah dia menghubungimu? Nah, ini adalah untuk kalimat bentuk interrogatifnya. Jadi gampang sekali, has atau have taruh di depan, diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga dan tanda tanya. Oke, jadi biar lebih jelas, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Nanti di sini kita tinggal mengisikan dengan kata has atau have. Yang pertama, Anthony bla 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 lived in Bandung for 2 weeks. Lihat di sini ada kata Anthony. Anthony di sini bisa diganti dengan he. Karena subjeknya he, maka untuk mengatakan kata telah atau sudah kita memakai has. Ya. Subjeknya Anthony bisa diganti dengan he, kemudian diikuti dengan has. Yang kedua, my parents bla 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 watched this movie. My parents bla bla watched this movie.
My parents ini lebih dari satu, makanya kita bisa diganti dengan they. Karena subjeknya they, maka untuk mengatakan telah atau sudah kita pakainya adalah kata have. My parents have watched this movie. Orang tua saya telah menonton film ini. Yang ketiga, my sister bla bla eaten some apples. My sister bisa diganti dengan she. Karena subjeknya my sister itu bisa diganti dengan she, maka kita memakai kata has. Saudara perempuan saya telah memakan beberapa buah apel. Yang keempat, they bla 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 stopped the bus. Lihat subjeknya they. Karena subjeknya they, makanya kita memakai kata have. They have stopped the bus. Mereka telah menghentikan bisnya. Contoh terakhir, Siska bla 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 cooked rice. Subjeknya apa? Siska. Siska bisa diganti dengan she. Karena subjeknya adalah she, makanya dia memakai kata has. Siska telah memasak nasi. Ya. Demikian tadi ya pembahasan kita tentang present perfect tense. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya ya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Ingat, tetap rajin belajar, rajin berdoa, kesuksesan menanti kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.